Saudara-saudara, selamat bertemu dengan Mas Putu Jambu 7. Saat ini akan dibahas tes inteligensia umum TIU untuk CPNS dan CASN, kemampuan kuantitatif, subtopik soal cerita. Mari kita bahas soal berikut ini satu persatu. Soal nomor 1. Sebuah truk bermuatan 1/4 ton beras dan masih mampu dimuati 600 pon. Bila 1 ton sama dengan 2000 pon, berapa ton daya muat truk tersebut? Oke. Daya muatnya yang diketahui pertama adalah 1/4 ton. Lalu masih bisa ditambah dengan 600 pon. Sementara 1 ton sama dengan 2000 pon. Berarti 600 pon sama dengan 600 per 2000 ton sama dengan 0,3 ton. Nah, ini penambahannya. Nah, muatan pertama 1/4 ton masih bisa ditambah lagi 600 pon atau 0,3 ton. Jadi total daya muatnya adalah 1,55 ton. Ada pada pilihan jawaban D. Soal nomor 2. Seorang tukang bangunan memasang keramik dengan ukuran panjang 6 desimeter dan lebar 40 cm pada sebidang lantai. Jumlah keramik yang dipasang sebanyak 600 buah atau 600 lembar. Yang ditanyakan adalah berapa luas lantai tersebut. Nah, ini bisa kita ketahui dengan mencari luas 1 lembar keramik. Nah, jika tadi disebut panjang 6 desimeter, lebar 40 cm, maka luas 1 keramik sama dengan ini, 6 desimeter kali 40 cm. Nah, kita samakan ukurannya. Panjangnya 6 desimeter atau 0,6 meter. Lebarnya 40 cm atau 0,4 meter. Maka luas 1 keramik itu sama dengan 0,6 meter kali 0,4 meter. Nah, kita sekaligus ada sejumlah 600 lembar keramik. Sekaligus kita kalikan 600. Sama dengan 0,24 meter persegi kali 600 lembar. Berarti luas seluruh lantai yang dipasangi keramik tersebut adalah 144 meter persegi. Pilihan jawaban B. Soal nomor 3. Seorang karyawan dibayar Rp8.000 per jam. Jam kerja resminya dari pukul 8 sampai dengan 16 dan di atas pukul 16 dihitung lembur dengan bayaran per jamnya 50% dari bayaran resmi. Hari Senin ia menerima bayaran Rp80.000. Pukul berapa ia pulang? Nah, ini yang diketahui adalah rupiah yang dia terima pada hari Senin itu. Nah, berdasar rupiah ini kita akan menghitung lamanya dia bekerja. Baik, kita lihat satu persatu. Waktu kerja resmi adalah pukul 16 dikurangi pukul 8 berarti sama dengan 8 jam. Bayaran resmi 8.000 per jam. Nah, waktu lemburnya kita umpamakan X. Bayaran lemburnya 50% dari bayaran resmi, 50% dari 8.000 sama dengan 4.000 per jam. Nah, tadi diketahui, jadi bisa kita hitung 8 jam kali 8.000 ditambah X kali 4.000
sama dengan 80.000. 64.000 ditambah 4.000 X sama dengan 80.000. 4.000 X sama dengan 80.000 dikurangi 64.000 sama dengan 16.000. Nah, jika per jamnya itu 4.000, maka X sama dengan 16.000 dibagi 4.000 sama dengan 4 jam. Berarti dia pulang pukul 16 ditambah 4 jam berikut. Jadi 16 ditambah 4 sama dengan pukul 20. Pilihan jawaban E. Soal nomor 4. Pada hari ulang tahunnya, Doni menerima sejumlah uang. Seperempatnya ia belikan buku, lalu sepertiga dari sisanya untuk membeli ballpoint. Ternyata uangnya masih tersisa 100.000. Berapa uang Doni semula? Nah, kita harus hati-hati. Di sini ada kalimat seperempatnya ia belikan buku, lalu sepertiga dari sisanya untuk membeli ballpoint. Nah, ini kalimat ini menyatakan bahwa sepertiga yang dibelanjakan itu adalah sepertiga dari sisa sesudah dibelanjakan seperempat. Maka ini bukan sepertiga dari uang pertama, bukan. Baik, pembahasannya. Diketahui seperempat X digunakan untuk membeli buku. Lalu tadi sepertiga dari sisanya, berarti sepertiga kali seperempat X digunakan untuk membeli ballpoint. Nah, kita lanjutkan persamaannya. X sama dengan seperempat X ditambah sepertiga kali seperempat X ditambah 100.000. X sama dengan seperempat X ditambah 3/12 X ditambah 100.000. 100.000 ini tadi adalah sisa. X sama dengan setengah X ditambah 100.000. Setengah X sama dengan 100.000. Maka X sama dengan 100.000 kali 2, yaitu 200.000. Pilihan jawaban A. Soal nomor 5. Randy tugas dinas keluar kota. Ia meninggalkan kota A pukul 06.30 dan tiba di kota B pukul 12. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan sekali berhenti selama 1 jam untuk makan dan istirahat. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak kota A ke kota B? Nah, jika kita mencari jarak ini kan dihasilkan dari kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, kita punya data tentang kecepatan 40 km per jam. Lalu ada data waktu berangkat pukul 6.30, nyampe di tujuan pukul 12. Maka jika kita lihat waktunya, total waktu yang digunakan oleh Randy adalah 12 dikurangi 06.30 sama dengan 05.30 atau 5,5 jam. Nah, berhenti 1 jam untuk istirahat dan makan. Maka waktu tempuhnya secara total sebenarnya 5,5 jam, tapi waktu tempuh khusus sesudah dikurangi jam istirahat adalah 4,5 jam. Nah, ini waktu tempuh kecepatannya 40 km per jam, berarti jaraknya S sama dengan V kali T. Kecepatan kali waktu 40 kali 4,5 sama dengan 180 km. Ini jarak kota A ke kota B. Ya.
Nih, saudara-saudara, soal yang didasarkan pada konsep rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu ini cukup banyak. Dalam soal-soal cerita ini sangat sering muncul, maka sangat baik kalau dihafalkan, kalau dipahami rumus S sama dengan V kali T dan atau dibolak-balik, lalu penerapannya dalam berbagai bentuk pekerjaan. Demikian saudara-saudara pembahasan soal cerita saat ini. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan soal-soal yang lain. Tentu saja kami mohon jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.